Yang berikutnya Mexibus. Mexibus juga ada 5 zat utama di sini. Ada maca, ada ginseng, ada cordyceps, ada trace element, mineral kecil, jumlah kecil tapi kita perlukan. Vitamin yang lebih lengkap. Ya, cara minumnya larutkan 50 ml air ke dalam satu saset dalam 50 ml air dan langsung diminum. Nah, cara minum juga bisa kita pakai secara hati-hati juga. Misal kita menemukan mereka yang sedang tidak sehat atau kurang fit, ada penyakit kronis, misal jantung, hipertensi, stroke, apalagi rematik, dan penyakit kronis lain. Nah, maka pemberian dari Mexibus ini sebaiknya dilarutkan dalam air 50 ml, dan untuk menjaga kenyamanan pengguna sebaiknya setengah saset aja, setengah saset dalam 50 ml. Nanti setelah 3 hari atau sekian hari dia merasa nyaman, healing krisis sudah mereda atau tidak ada, nah boleh ditingkatkan menjadi 1 saset. Gitu. Nah, jika penggunanya tidak ada keluhan mengenai kesehatan, atau mungkin dia mau coba dulu dari awal 1 saset, ya boleh langsung 1 saset. Dan kalau dia merasa sehat, kita jangan larutkan dalam air, langsung dikulum, ditaruh di bawah lidah atau dikumul selama kita bisa menahannya. Karena di bawah lidah itu banyak pembuluh darah, itu bisa cepat menyerap zat yang ada dan langsung masuk ke darah, dan itu langsung cepat kadarnya tinggi di dalam darah. Nah, jadi mereka yang ingin erisinya cepat dan mereka tidak ada kendala gangguan kesehatan yang berarti, ya misalnya nih 15 menit, setengah jam lagi langsung mau action nih dengan pasangannya, sudah nggak sabar nih, nah boleh langsung di bawah lidah itu 1 saset. Nah, langsung setengah jam langsung udah berubah itu. Ya, barang yang kecil bisa jadi yang barang yang besar gitu ya. Nah gitu, jadi kita bisa pakai langsung situ. Nah, isinya apa? Ginseng kita tahu Bapak Ibu dari dulu, zaman dulu ini ya, ginseng sudah dipakai di Cina dan di Korea itu sudah sangat dikenal ginseng karena manfaatnya itu besar sekali. Dia bersifat sebagai afrodisiak, ya, meningkatkan gairah seksual seseorang. Kemudian banyak zat lain yang terkandung di sini, seperti kita lihat ya, ada zat yang namanya saponin dan ginsenosida. Nah, ginsenosida ini yang membuat kita bisa meningkatkan gairah seksual seseorang, karena di sini meningkatkan penghasil hormon. Ada fitosterol, ini hormon alami yang bisa berubah jadi hormon yang baik untuk kita di dalam tubuh. Ya, juga ada panak, ya, panak, asam panak ini juga biasanya ada suatu produk yang isinya ada panak ginseng. Ya, itu saja sudah menghasilkan perubahan eresi yang luar biasa, itu berbeda. Yang kita perlu ingat, efek dari ginsenosida itu bersifat antiinflamasi. Nah, ini kan bagus nih, antiinflamasi, anti radang. Nah, jadi di Mexibus ini dengan adanya ginseng, biasanya mereka yang misal ada gangguan kesuburan, itu pada wanita misalnya ya, wanita itu biasanya tidak bisa hamil. Terkadang di saluran telurnya itu atau penghasil telurnya itu, ovarium itu kan sering ada radang di situ. Nah, ketika diberikan Mexibus yang ada ginseng, ini kan bisa diatasi radangnya. Maka kan ada testimoni tuh, selain spermanya kenceng bisa mencapai sasaran, itu sebetulnya ada radangnya yang diatasi di situ. Entah di saluran sperma, penghasil sperma, testisnya,
di buah zakarnya, atau di ovarium penghasil sel telur, atau di saluran telurnya. Atau bisa aja waktu telur dan sperma sudah menyatu, nyampe di dinding rahim, tapi di rahim kadang ada radang, gugur itu. Telur yang sudah dibuahin dengan sperma itu, belum sempat hidup, gugur, keguguran. Karena bisa ada radang di situ. Nah, jadi besar ya manfaatnya Bapak Ibu. Dan ini pun sudah ada di jurnal, sudah disebutkan di Journal of Translational Medicine. Jadi manfaatnya ginseng meningkatkan kebugaran, stamina, kepuasan seksual, membantu mengatasi hipotensi, ejakulasi dini, dan meningkatkan kesuburan ya, karena efek anti radang dan lain-lain. Ini ginseng. Satu. Yang berikutnya maka. Maka ini bubuk yang memang tumbuh di daerah Peru ya, Amerika Latin. Maka ini berbentuk akar ya, akar maka ini banyak mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam maka ini ada herbal yang mengandung zat alami membantu tubuh beradaptasi dengan stres dan penyakit tertentu. Nah, ini tentu menolong sel kita ya untuk menghadapi gangguan yang mendadak, yang mengagetkan bagi sel itu bisa meredam, menghadapi istilahnya musuh yang masuk, radikal bebas, atau bakteri, infeksi yang lainnya, itu tubuh bisa beradaptasi dengan adanya maka ini. Makanya tubuh lebih siap menghadapi segala gangguan yang ada di tubuh. Nah, ini fungsi dari maka. Jadi maka ini membantu mencegah pembentukan radikal bebas. Kemudian dia bersifat antioksidan, meningkatkan performa tubuh, stamina, lebih bertenaga, menyeimbangkan kadar estrogen di sini, ya estrogen yang ada di perempuan. Jadi bisa membantu mereka yang gangguan head atau menjelang menopause atau gangguan kesuburan juga bisa, karena biasanya ada peranan dari estrogen di situ. Nah, jadi dari maka ini kita tahu beberapa hal gangguan kesehatan sudah bisa kita lakukan, bisa kita berikan. Meningkatkan kesuburan pria, ya, meningkatkan daya ingat juga. Kalau meningkatkan daya ingat ini terkait dengan maka yang berfungsi melancarkan aliran darah. Nah, biasanya kan daya ingat ini berkaitan dengan energi gula darah yang tidak nyampe dan oksigen yang kurang kadarnya. Itu biasanya mempengaruhi daya ingat seseorang. Nah, dengan adanya maka yang melancarkan aliran darah, maka tentu daya ingat juga bisa meningkat. Jadi suplai oksigen dan nutrisi bisa sampai ke otak, sehingga otak bisa memiliki tenaga untuk berpikir, bekerja, dan melakukan tugasnya. Nah, yang berikut cordyceps. Cordyceps juga zat yang sangat baik. Ya, dia sejenis jamur, tumbuhnya di Tibet, Cina sana ya, di Cina. Ini sudah sering dipakai oleh kaisar-kaisar di Cina ini untuk masalah stamina berhubungan dengan pasangannya atau selir-selirnya. Ya. Cordyceps meningkatkan libido karena dia bersifat afrodisiak, meningkatkan gairah seksual seseorang, pria dan wanita. Jadi bukan pria aja ya Pak B, wanita juga, kan zatnya sama masuk ke sel, ke tubuh. Jadi wanita pun perlu cordyceps atau mesibus ini untuk meningkatkan aliran darah, merangsang juga gairahnya. Ya, kalau salah satu gairah, satu enggak kan repot nanti ya Bapak Ibu ya. Tidak seru gitu permainannya. Nah, ini cordyceps juga melancarkan aliran darah, bisa membantu banyak hal ketika aliran darahnya lancar. Kopi kita sudah tahu ya ada manfaatnya. Banyak orang kalau mau ngantuk minum kopi dulu. Karena di kopi ada kafein. Kafein ini bekerja meningkatkan metabolisme sehingga kita punya tenaga, meningkatkan kekuatan otot jantung untuk kontraksi sehingga pompa jantung lebih bagus, aliran darah ke seluruh tubuh lebih lancar. Kalau aliran darah lancar, nyampe ke otak, membuat mood kita lebih enak.
Kalau aliran darah lancar sampai ke saraf otak juga membantu kita berpikir lebih jernih, lebih fresh karena ada oksigen dan nutrisi dengan lancarnya aliran darah karena jantung yang bekerja lebih maksimal dengan adanya kafein. Nah, kadang hal tertentu bisa juga mengatasi sakit kepala. Ya, terutama sakit kepala yang disebabkan karena kontraksi pembuluh darah, arteri. Nah, dengan adanya kafein, pembuluh darah jantung bekerja lebih kencang, lebih kuat, pembuluh darah pasti akan melebar. Nah, ini bisa membantu mencegah sakit kepala yang disebabkan oleh tekanan otot-otot yang ada di kepala atau di wajah atau di leher itu lebih mengembang sehingga aliran darah mengalir. Nah, tapi harus hati-hati karena ada juga sakit kepala yang disebabkan oleh pembuluh darah yang terlalu lebar. Nah, ini makanya susah gampang mengobati sakit kepala. Karena pembuluh darah sempit dia menyebabkan sakit kepala, pembuluh darah melebar juga menyebabkan sakit kepala. Jadi harus dicari ini penyebab. Kemudian kopi juga mencegah Parkinson Alzheimer karena bekerja di saraf tadi ya, Bapak Ibu. Ini Parkinson Alzheimer ini gangguan sel saraf. Ya. Kemudian mengurangi risiko diabetes tipe 1. Kenapa? Karena diabetes tipe 1 ini biasanya terkait dengan obesitas. Jadi obesitas ketemukan itu biasanya pemicu diabetes tipe 1. Atau mereka yang karena mengalami genetik. Ya, dari awal sudah diabetesnya kurang. Ya, jadi hormon insulinnya berkurang sehingga tidak ada gula darah yang bisa dia pakai. Nah, maka dengan adanya kopi ini bisa membantu metabolisme sehingga ada gula darah, ya, mencegah diabetes tipe 1. Zombie apocalypse.